Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Catur Asfri Marliani, perawat Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K yang berjudul Optimalisasi Penerapan 6 Langkah Cuci Tangan Sesuai SPO terhadap keluarga dan pengunjung pasien di Ruang Diponegoro, RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Latar belakang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi dari ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa. ASN dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam berinovasi, membuat suatu kegiatan yang mengedepankan kebijakan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yang mempunyai tingkat kompetensi serta inovasi yang bagus, mampu mengembangkan ide kreativitas, serta melaksanakan kinerja dan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Mencuci tangan merupakan pencegahan infeksi nosokomial yang paling efektif. Mencuci tangan dengan benar membutuhkan pengetahuan yang baik. Mencuci tangan dilakukan sesuai prosedur standar untuk mencegah pertumbuhan kuman dan bakteri. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi saat pasien dirawat di rumah sakit, tidak ada pada saat masuk. Pasien rawat inap beresiko terkena infeksi nosokomial. Anggota keluarga pasien bertindak sebagai perantara dan menyebarkan infeksi. Mendidik keluarga pasien tentang cuci tangan harus menjadi upaya seluruh rumah sakit. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud menyusun laporan orientasi dan rencana kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon tentang optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan sesuai SPO terhadap keluarga dan pengunjung pasien di Ruang Diponegoro, RSUD Arjawinangun. Maksud dan tujuan. Maksud penyusunan laporan ini adalah peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak dan tujuannya meliputi pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Visi misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman, dan misi Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman dan nyaman. Visi misi RSUD Arjawinangun. Visi RSUD Arjawinangun, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi RSUD Arjawinangun, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Tupoksi P3K. Tugas pokok, melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Melakukan tindakan keperawatan sederhana. Melakukan pendidikan dan pelatihan kesehatan. Melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan. Fungsi P3K. 1. Fungsi pelayanan. Meliputi, melaksanakan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Melakukan tindakan keperawatan sederhana, melakukan konsultasi keperawatan. 2. Fungsi pengembangan, meliputi
melakukan pendidikan dan pelatihan kesehatan, melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan. Berikut adalah bagan matriks rencana hasil kerja tentang optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan sesuai SPO terhadap keluarga dan pengunjung pasien di ruang Diponegoro RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dimulai dari Maret tahun 2025 sampai dengan Februari tahun 2029. Berikut dokumentasi kegiatan rencana aksi. Di sini, saya sedang mendemonstrasikan 6 langkah cuci tangan sesuai SPO pada keluarga dan pengunjung pasien yang sebelumnya sudah diedukasi mengenai resiko terjadinya infeksi nosokomial selama masa perawatan di rumah sakit. Penutup, isu yang diangkat penulis dalam rancangan aktualisasi melalui habituasi di unit kerja yaitu optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan sesuai SPO terhadap keluarga dan pengunjung pasien di ruang Diponegoro RSUD Arjawinangun tahun 2025. Rancangan aktualisasi ini merupakan salah satu rangkaian evaluasi penilaian peserta pelatihan orientasi P3K. Sebelum peserta pelatihan melakukan kegiatan aktualisasi di tempat kerjanya masing-masing, pada rancangan aktualisasi ini, disusun konsep dan gagasan dari materi yang telah disampaikan dan dipelajari selama distance learning. Peserta melatih kemampuan berpikir kritis terhadap isu permasalahan yang ada, menentukan isu prioritas, identifikasi penyebab, dan kemudian diusulkan gagasan kreatif yang dapat menjadi alternatif pemecahan isu dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, kedudukan dan peran ASN disertai dengan sikap dan perilaku bela negara untuk mewujudkan smart governance.